Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menguraikan dan menjelaskan dua studi kasus untuk memenuhi penilaian akhir semester saya. Dari artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN mengenai strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Di dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa dampak negatif COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada akhir tahun 2020 sampai sekarang. Setelah awal pandemi, sekitar awal tahun 2020, ekonomi masih tumbuh sekitar 2,97%, walau mengalami penurunan sebesar 5,07%. Pada akhir tahun 2020, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif, sekitar 3%. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan social distancing atau yang biasa kita sebut dengan pembatasan sosial berskala besar yang biasa disingkat dengan PSBB. Hal itulah yang sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mengalami recovery secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mengalokasikan anggarannya sebesar 172,1 triliun untuk meningkatkan konsumsi atau daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Yang kedua, peningkatan aktivitas dunia usaha dilaksanakan melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan koperasi. Untuk UMKM, pemerintah memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui KUR, peminjaman modal kerja sampai 10 miliar, dan lain-lain. Untuk koperasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan banyak lagi. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Susiwijono menyebutkan ada 4 aspek yang menjadi perhatian pemerintah. Yang pertama dari sisi stok, yang kedua ada ketersediaan pasokan. Nah, di saat seperti ini, potensi panic buying dan penimbunan sangat besar, sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Kalau perlu, aparat militer juga bisa membantu untuk mengoptimalkan dan membentuk proses pengamanan suplai dan distribusi barang. Lalu yang ketiga itu ada distribusi, dan yang keempat yang paling penting adalah menjaga stabilisasi harga. Lalu adapun kebijakan pangan di masa pandemi COVID-19 ini diantaranya yaitu mengubah pola rantai pasok pangan. Yang kedua itu ada meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan. Lalu yang ketiga ketersediaan dan stabilisasi pangan di masa pandemi. Lalu yang keempat ada optimasi distribusi pangan dan pentingnya protokol logistik. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.